Halo, apa kabar semuanya? Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini saya keluar dari Meksiko, semuanya berjalan lancar tanpa ada masalah. Terus dari jembatan internasional Laredo, Kolombia ini, saya bakalan masuk ke negara selanjutnya, USA. Oke. Ini kedua kali saya masuk USA, cuma kali ini kan lewat darat, kemarin ke Florida. Nah sekarang saya sudah sampai di Texas, easy peasy crossing. Yuk langsung gas kita sama Piwi, vamos Piwi. Dan lagi-lagi proses masuk ke USA berjalan lancar, cuma makan waktu sekitar kira-kira 10 menit dan saya pun siap explore di daratan USA ini, menjadi negara ke-78 petualangan Will Story. Setelah sekian lama, akhirnya sampailah saya dengan motor kebanggaan saya, Rumba alias Honda Africa Twin, di negara ke-78 petualangan Will Story. Yuk kita kibarin merah putih dulu di negara bagian Texas. Dan saya pun nginjakin kaki pertamaku di Texas, salah satu negara bagian di USA yang tetanggaan langsung nih dengan Meksiko. Dan dari sini saya bakalan merasakan suasana baru, atmosfer baru, pengalaman baru, dan bahasa yang menggunakan bahasa Inggris lagi nih guys. Terus bakalan merasakan juga nih dengan aturan berlalu lintas yang lebih ketat lagi. Terutama saya harus adaptasi nih dari kilometer per jam menjadi mile per jam untuk penunjuk kecepatan. Belum lagi banyak polisi patroli nih di mana-mana. Dan dari sini saya bakalan riding ngikutin Interstate nomor 35 ke kota San Antonio. Sekitar 3 jam berkendara atau berjarak 160 mile atau sekitar 250-an kilometer nih. More than 2 years now in America. Thank you. Thank you. Tadi dicek polisi patroli, semuanya lengkap ya, easy peasy. Enggak semuanya sih, kalau lengkap jangan takut di sini ya. Polisi patroli ngelihat banyak banget polisinya, karena mungkin dekat border kali ya. Cuma ya, yang jadi permasalahan sekarang metriknya berubah. Biasa kilometer per jam, sekarang mile per jam. Waduh, jadi aku harus pinter-pinter kalkulasi nih. Kalau dulu kan di Belize mile per jam, cuma di bawahnya ada taruh lagi kecil, kilometer per jam maksimum speednya berapa di highway. Waduh, harus ini lagi, adaptasi lagi aku. Cuma ya selamat datang di USA. Oke. Nanti aku kasih tahu harga bahan bakar di sini per galon berapa. Karena sini hitungan galon dia bukan per liter. Tapi nanti kita convert per liter jatuhnya berapa. Cuma sekarang aku udah mulai lapar. Yuk kita makan dulu. Yuk. Grande, minuman grande, alitas sama papas fritas. Jadi ini ya, pom bensinnya gede banget areanya. Di situ ada tempat charger mobil listrik, Pak Tesla gitu. Di sini ada tempat ngisi air, ngisi angin. Nah, sini jadi itu dia, ini ya stationnya, cuma itu ditulis 3,85 US dollar per galon.
Ternyata nggak jauh beda dengan harga di Meksiko. Tapi katanya beda stage bisa beda harga juga nih. Jadi kita nanti intip di stage lain berapa sih harga bensin per liter. Ini yang regulernya mungkin sekitar 92 oktan. Rest area, kita lihat kayak apa sih rest area di sini di Amerika, di Texas. Kita nyampe di rest area juga. Oke, jadi gini guys, mungkin untuk orang Indonesia udah salah mengartikan mengenai rest area atau tempat istirahat. Inilah rest area yang sesungguhnya. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, kebanyakan negara maju yang saya kunjungi, Australia, New Zealand, Skandinavia, Eropa, yang dimaksud dengan rest area adalah tempat parkir untuk istirahat. Jadi cuma ada bench sama table kayak gini ya, untuk kita mungkin mau makan siang sendiri di sini atau cuma sekedar leleh. Ada taman bermain anak-anak, areanya sana ada toilet. Kalau kita Indonesia kan, wah, pom bensin dibilang rest area, padahal itu sebetulnya yang dimaksud service stations, karena di dalamnya itu ada pom bensin, restoran, tukang tampal ban, dan juga mungkin mau servis mobil itu sendiri, ada ganti oli dan ganti ban. Nah, ini yang dimaksud dengan rest area nih. Gitu sih sebetulnya, mungkin yang bagusnya sebetulnya mengartikan itu sebagai service stations, dan inilah rest areanya. Nggak ada dagang-dagang di sini karena ini difungsikan hanya untuk istirahat. Kalau kita dagang harus ini kan jadinya beraktivitas malah tambah ngantuk pas bawa kendaraan karena makan gitu loh. Ya gini aja sih. Nah, cuma karena kita udah di negara bagian Texas, watch for snakes, jadi hati-hati sama ular nih. Woi, banyak ular derik mungkin atau sejenisnya lah. Kita mau ngisi bensin dulu di sini. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan, karena ini nggak ada petugas yang jaga, kita bayar dulu ke dalam. Bilang nomor pump kita berapa, mau isi berapa. Jadi saya bilang mau isi $15. Nah, tapi saya mau pakai yang 89 oktan. Tapi kayaknya oktan di sini beda ya, apa sih istilahnya? 89 mirip 92 kalau nggak salah. Oke. Sekitar 4,1 US dollar per galon yang 8,9, bukan yang reguler. Oh, nggak cuma sampai $11 ini. Oke, apa yang terjadi kalau saya deposit $15 tapi ternyata baru $11 aja udah penuh nih. Jadi kita akan melapor lagi ke dalam dan ambil sisa kembaliannya gitu. Tapi motor tetap di sini, jangan dipindah dulu. $11 ya, 2,6 galon kurang lebih. Ya kira-kira begitu ya, unik ya di Amerika. Ini ada 87 oktan, 89 dan 93. Aduh, kayaknya oktan 93 setara dengan oktan 98-nya kita deh. Ada istilahnya Amerika khusus loh gitu. Bingung saya, jadi saya isi yang 89 aja. Tempat tinggalnya kita masih 48 mile atau sekitar ya sejam lah kurang lebih dari sini. Cuma karena saya udah masuk kota, jadi ada speed limitnya terbatas. Kadang cuma 35, sekarang lewat. Tapi tujuanku bukan ke pusat kota San Antonio, melainkan dari sini saya bakalan keluar dari jalan raya ini, terus ngikutin deh jalan raya yang sepi ini. Hingga membawaku ke salah satu kota kecil bernama Bandera.
kita di area yang kita mau tinggal ada orang yang nyiapin saya tinggal di dalam RV. Cuma di sini private banget dan security banget, jadi harus izin dari pemilik yang punya properti di dalam untuk saya bisa lewat pintu ini, karena hanya bisa residents yang di dalam yang bisa pas, harus butuh permit. Oh, hari ini kita 500 km lebih dari Monterrey sampai di sini, di luar kota San Antonio. Butch namanya, Butch. Nah, di sini saya udah ditungguin nih sama Butch Cloyd. Biker asal Texas ini nawarin saya untuk tinggal di RV trailernya yang kebetulan lagi nggak dipakai nih. Hello there. Oh, you call the gate. I said, I know. It's okay. Wow. How was your trip? Good. Mario. Butch, nice to meet you. Veteran Angkatan Udara US yang doyan touring sama motor Indianya ini orangnya baik banget nih guys. Seneng banget ngobrol seputar dunia biker tentunya dan juga penyayang binatang. Wah, jadi betah banget pokoknya kalau saya nongkrong di halaman belakang rumahnya nih. You can see that hill. Yeah, that's over in Bandera. Yeah, you were on 173 coming from Honda. Yes, Honda. And then you make You make road, if you had a road straight from here to there, you could come straight here, but you Yes. got to go and then come back Yeah. this way. Sampailah kita di Texas. Ini kayaknya di bagian barat dari San Antonio. Jadi hari ini saya dari Monterrey kira-kira ya hampir 550 km kurang lebih. Ya buat semua perjalanan lancar ya, crossing bordernya nggak ada masalah. PW juga malah nggak diperiksa. Dan kita udah punya satu tempat untuk kita tinggal, istimewa banget karena ownernya ini juga biker. Dia punya Indian 2 ya, satu punya pacarnya. Ini tahun 2015 punya bapaknya Butch, udah lumayan pensiunan. Nah, kita lihat dulu ini bengkelnya karena dia dulunya anak Harley Davidson. Bengkelnya ya American style banget ya, ada bendera-bendera. Jadi kebanyakan orang Amerika ini karena biaya labor fee-nya mahal. Kalau kita ke bengkel umumnya mereka bisa perbaiki yang ringan-ringan untuk perbaikan di motor, ganti ban, ganti kampas rem, ganti oli. Jadi kenapa hampir setiap biker atau yang punya kendaraan selalu punya perlengkapan tools yang lengkap. Nah, ini istimewanya, mari kita room tour dulu. Ini RV yang kita jadi tempat tinggal kita satu malam ini. Kebetulan pacarnya udah siapin muffin. Terus kamar di situ ada buah. Kamar ini juga mereka pakai waktu mereka liburan, cuma sekarang lagi semenjak pandemik bapaknya lebih cenderung dan harga harga bensin naik drastis, harga solar terutama untuk mesin diesel, jadinya cenderung mereka nggak pakai RV lagi tapi lebih kebanyakan naik motor Indiannya. Cuma ya inilah RV. Nah, ini bekas lengkap guys. lengkap. Dan ini kamar kecilnya. Aduh, ini masih katro aku. Nah, ini ya, ada handuk, toilet tinggal diinjak, pluk, jatuh dia. Ini kamar mandinya, ada hot water. Wih, tidur di RV. Ini yang kedua kali saya tidur di RV. Dulu di New Zealand, cuma RV-nya lebih kecil dan lebih kuno, dan ini lebih modern. Nah, tempat tidur ini bisa keangkat guys. Ini loh, keangkat. Ini dilipat, bisa masukin. Jadi ini bisa jadi tempat trailer untuk 2 motor. Masukin dari belakang, plak, udah. Gampang kan? Woi, mantap. Inilah di welcome sama biker Amerika. Keren. Yuk, kita mau mandi dulu. Ini banyak teman di sini. Oh. Okay, ready? They look Go get it, friendly. Rebel. Go get it. Go. Run, Rebel, Oh. run. Run, Rebel, run. Indonesia. Okay, well, It's like my. thank you. They seem to just smell it whenever there's food out They there. know, but this time I throw stuff out. Udah malam nih, ngobrol sama yang punya baik banget.
ngobrol terus karena mereka juga suka touring. Dan si Piwi juga udah capek. Ayo bobok, Mimur, bobok yuk. Ini tempat tidurmu. Tuh. Tidur di RV, inilah rasanya. Piwi juga. Selamat pagi. Tunggu kaitkan dulu. Selamat pagi dari Bandera, Texas. Nah ini kawan saya nih, punya motor Indian. Nah di sini dulu dalam 2 tahun terakhir ini katanya agak aneh. Ini kan di bagian paling selatan Texas, semua pernah turun salju ya sampai hampir selutut selama tahun ini dan tahun lalu. Jadi lumayan juga nih weathernya berubah banget di sini. Yuk kita mau ngopi-ngopi dulu sama yang punya, baru kita pamitan dan kita lanjut perjalanan. Kira-kira hari ini 500 km lagi nih menuju ke arah bagian New Mexico. Get the chickens out and they follow you around the yard. Saya udah dapat telur 1. The two on that side over there, they lay like a green egg. It's almost green egg. Sebenarnya sih saya pengen tinggal lama lagi di rumahnya si Butch, tapi petualanganku harus dilanjutkan. Like in your coffee. Only coffee. Dia udah keliling Kanada, banyak state di Amerika touring sama pacarnya pakai Indian motorcycle. Nah sekarang karena saya sudah official ada di USA, saya akan kasih kesempatan buat Bandera. Also Indonesia called Bandera. Bandera. Ya, Bandera. Karena kita lagi di Bandera juga. Cowboy capital of the world. Dapat kopi juga dari Texas. Right there. Perfect. Official di Texas, USA, Bandera. Bandera. Ini Bandera juga. Indonesia Bandera. Latin Bandera. Woi. Sekarang waktunya untuk balik ke jalan raya lagi. Hey, my friend. Thank you very much. And I will follow your travels. Holding on to the hand of self-destruction. And I'm back to a place that I left a long time ago. Just give me a second. Oke guys, sekarang kita mau meninggalkan Bandera, Cowboy Capital of the World. Jadi memang di Texas ini menjadi rumah bagi cowboy. Yang kayak kita lihat-lihat di film, kalau cowboy pasti dari Texas. Nah ini dia, Cowboy Capital of the World. Dan pagi itu ditemani udara dingin dan langit kelabu, saya gas ke arah utara, ngikutin jalanan yang mulus dan sepi ini, ngelewatin kota-kota kecil yang kotanya kalau dilihat-lihat bergaya kayak di film cowboy, dan pastinya dikelilingi pemandangan yang epik sepanjang perjalanan. People leave, do they ever think about you? What I'd say if I ever came back again? Well, I still wonder and I miss you. $10. Atau yang ini aja lah. Oke guys, istirahat dulu kita di McD. Ini Piwi ini kedinginan dia. Karena tiba-tiba cuaca hari ini haze kayak apa ya? Kayak inilah. Orang Guatemala bilang ini cipi-cipi. Cipi-cipi itu hujan gerimis. Tapi aneh juga sih.
lama-lama bikin basah juga. Lagi ngopi pagi tapi diganggu sama bocil. Bocilnya nggak mau turun ini, mau tetap riding. Semua orang perhatian sama Piwi jadinya di Amerika ya, karena di sini penyayang binatang kan. Jadi aduh, dikit-dikit disapa orang nih Piwi. Halo, good morning. Kita akan camping dulu nih hari ini. Masih sekitar berapa ya? 250 km kali ya. Oh, hari ini cuacanya kayak gini lagi. Tapi yang penting kita istirahat dulu di sini sambil minum kopi hangat. Lupa ambil pengaduk, jadi ngaduknya ala-ala anak touring aja nih. Oi. Hai, no problemo. Oh, thank you. Jam baru nyampe di tempat camping. Cuma dalam perjalanan ngantuk banget nih, karena suasananya adem-adem gini, jalannya lurus-lurus. Sedikit bosen sih tadi. Jadinya aku ke rest area mau tidur sejam dulu, baru nyambung ke tempat camping. Yuk guys, Piwi juga istirahat. Kita juga istirahat, tidur dulu. Dan sebelum matahari tenggelam, saya putusin buat camping di dekat kota Big Spring, Texas. Oke pemirsa, hari ini kita 500-an kilometer. Lumayan juga, ada dapat hujan di awal, hujan gerimis lah. Sekarang kita udah hampir di perbatasan Texas dan New Mexico. Cuma karena hari udah sore banget, di sini sunset saat ini jam 9 malam sih sunset. Lebih panjang siangnya daripada malam karena udah masuk summer. Saya putusin untuk camping di pinggir jalan aja, ini gratis. Udah kita nanti buka tenda kalau udah agak gelap di sini. Camping aja di sini. Tapi saya mau makan malam dulu. Makanan yang saya beli dari toko $1 store di sini. Dia yang jajan. Ini tadi beli dari restoran dari Hibachi Express, restoran Jepang. Cuma ada jual nasi goreng juga. Mari kita lihat seperti apa sih nasi gorengnya. Sekitar $7. Sekitar $7 nih nasi goreng Hibachi. Oh iya, tadi waktu saya lagi nungguin, tadi kita udah beli SIM card baru untuk cellphone biar ada internet, biar bisa pakai searching di GPS juga. Wah, itu jatuhnya registrasi nomor baru sama paket kuota $80. Lumayan ya, 1 jutaan lebih kalau dirupiahkan. Karena saya digangguin sama ini lagi orang narapidana baru keluar dari penjara, mau minta uang katanya dia. Tapi setelah itu ngobrol-ngobrol dia lebih suka anjing si Piwi, malah dia langsung friendly banget sama aku. Untung lah ya. Nah ini nih, mantap lah ya, not bad. Yuk selamat makan. Nah kebetulan dapat spot camping yang nyaman, asik, sepi, dan gratis pula. Jadi saya simpan tenaga dulu ya guys, sambil istirahat nyaman di tenda kecilku ini. Guys, ini saya camping di sini ya malam ini. Lumayan dingin, 16 derajat. Dan pagi ini saya akan lanjut riding ke Route 66, tapi masih di bagian New Mexico. Kayaknya hari ini saya ke New Mexico. Terus kita akan riding di Route 66 yang legendaris. Oke, kita siap-siap prepare dulu karena hari ini 500-an kilometer. Dan dari sini saya pun siap memulai petualangan yang lebih seru lagi di negara yang baru saya kunjungi dengan motor ini, buat merasakan pengalaman dan pengetahuan yang baru pastinya dari atas roda 2. Oke, sampai di sini dulu video Wheel Story kali ini, dan tunggu video seru lainnya. Always ride safe dan salam adventure. Hola amigos.
Texas balik ke New Mexico, USA ya, bukan Meksiko nih. New Mexico salah satu negara bagian